kita jumpa lagi di Jauh Dekat Film dan kali ini kita berkesempatan untuk membahas satu film mengenai Perang Vietnam berjudul The Green Beret yang dirilis pada tahun 1968. Dibintangi oleh John Wayne, seorang aktor legendaris yang sebenarnya lebih terkenal dengan film-film koboi-nya di masa lalu. Nah, Green Beret ini menceritakan bagaimana seorang kolonel baret hijau Amerika ditunjuk untuk bertugas ke Vietnam, membantu mengamankan sebuah kamp militer di tengah hutan Vietcong dan dalam sebuah misi berbahaya, yakni menculik seorang jenderal besar Vietcong bernama Pham Son Thi. Baret hijaunya memang masih kewalahan menghadapi kebrutalan dan keberanian Vietcong. Namun apakah kolonel ini sukses menculik jenderal besar Vietcong tersebut? Di suatu siang, bertempat di John F. Kennedy Center di Fort Bragg, North Carolina, sebuah acara sosialisasi militer sedang berlangsung. Acara orientasi ini turut dihadiri oleh beberapa jurnalis terkemuka dan sekumpulan rakyat sipil. Di sini dipamerkan satuan-satuan baret hijau yang merupakan serdadu yang sudah terkualifikasi secara khusus dengan berbagai kemampuan spesial yang mereka miliki masing-masing. Rata-rata semua serdadu menguasai beberapa bahasa sekaligus, juga ditambah dengan keterampilan khusus yang tak didapatkan pada tentara biasa. Di saat yang sama ini pula sedang terjadi rapat di tengah para perwira baret hijau. Tampak dibahas perkembangan perang Vietnam yang secara umum Amerika masih belum mampu menaklukkan Vietnam Utara. Mereka berniat mengirim Kolonel Mike Kirby untuk terjun ke sana dan menghandle situasi dengan dua tim khusus baret hijau. Beberapa menit kemudian Kolonel Kirby melihat sendiri gelaran acara ini berlangsung tepat pada saat sesi tanya jawab terjadi. Seorang jurnalis menanyakan mengapa Amerika menginvasi Vietnam. Vietnam tak bersalah apa-apa terhadap Amerika. Sersan Malden pun menjawab jika Amerika akan turut campur dimanapun jika mengetahui adanya komunisme yang sedang berkembang. Amerika tak memerangi Vietnam tapi memerangi komunisme yang sedang getol meracuni negara-negara kecil di bumi ini. Ini bisa terbukti karena Vietnam memiliki persenjataan komunis produksi Rusia, Cina, dan Cekoslovakia. Lagi pula telah terjadi kejahatan perang dan pelanggaran HAM di sana. Perempuan dan anak kecil disiksa dan dibunuh. Rakyat sipil menderita luar biasa karena upaya tegaknya rezim komunisme di sana. Dan sudah tugas Amerika untuk ikut menegakkan keadilan dan perdamaian di dunia. Saat acara berakhir, seorang jurnalis terus mengkritik keberadaan Amerika di Vietnam pada Kolonel Kirby. Kirby hanya mencibirnya karena jurnalis bernama George Beckworth ini belum pernah ke Vietnam dan melihat apa yang sebenarnya terjadi di sana. Keesokan harinya dimulailah rekrutmen Kolonel Kirby dan datang seorang yang ingin mengajukan dirinya ikut dalam misi berbahaya kolonel tua ini. Ia bernama Provo dan merupakan spesialis senjata berat. Setelah Provo ini, berhari-hari berikutnya pun penyusunan tim khusus ini masih terus berlangsung. Saat ini Kolonel Kirby mengamati seorang serdadu dari skuad baret hijau yang lain yang kedapatan sedang mencuri. Kirby tahu jika serdadu ini ialah seorang yang mahir dan sudah sering ikut berperang, maka ia pun ingin memasukkannya ke dalam timnya. Dan mau tak mau Peterson pun terpaksa bergabung dengan Kirby jika tak ingin pencuriannya ini dijadikan kasus kriminal. Sehari berselang dan esok pada pukul 3:30 subuh, semua baret hijau ini dibangunkan serentak. Mereka langsung dikirim ke Da Nang, Vietnam Selatan. Sampai di bandara di Da Nang, Kirby disambut oleh Kolonel Morgan, seorang yang akan digantikannya karena akan segera pensiun. Mereka berdua pun selanjutnya bertemu dengan Kolonel Kai, perwira tentara Vietnam Selatan. Tak basa-basi, Kai langsung membahas apa yang akan dalam tanda petik diurusi oleh Kolonel Kirby nantinya. Ia menerangkan ada dua kamp milik Amerika di tengah hutan kekuasaan Vietcong. Salah satu kamp masih dalam tahap pembangunan dan masih kacau balau karena selalu rutin dimortar oleh Vietcong. Kirby pun berinisiatif untuk mengirim salah satu timnya guna memperkuat kamp ini. Ide yang disetujui oleh Kolonel Kai. Di luar, tanpa disangka datang George Beckworth. Kali ini ia berniat melihat sendiri apa yang terjadi di bumi Vietnam dan bergabung dengan tim Kolonel Kirby. Dalam perjalanannya, Kirby menerangkan pada Beckworth jika mereka menuju ke salah satu kamp di hutan Vietcong. Satu kamp terpencil bernama A107. Beberapa saat kemudian sampailah 4 buah helikopter Huey ini di kamp tujuan mereka.
Sampai di sini, Kolonel Kirby bertemu dengan komandan camp bernama Kapten Coleman. Coleman mengungkapkan jika serbuan Vietcong memang sudah rutin terjadi. Paling tidak seminggu 4 kali Vietcong akan menyerbu mereka. Dan saat ini masih ada regu patroli dari anak buahnya yang masih berada di dalam hutan dan akan kembali beberapa hari ke depan. Berikutnya, Kirby pun segera memeriksa segala kelengkapan pertahanan camp. Ia melakukan revisi-revisi di segala sudut yang dianggapnya akan lebih mengamankan camp ini dari serbuan Vietcong. Namun di antara semua orang, Peterson menjalin persahabatan dengan bocah bernama Han Chung, seorang yatim piatu yang tinggal di camp ini. Beberapa hari pun berselang datang regu patroli yang ditunggu Kapten Coleman di tengah hujan deras hutan tropis ini. Regu patroli ini dipimpin oleh Kapten Nim, seorang Vietnam Selatan. Mereka tampak lusuh dan lelah, dan 3 orang serdadu juga sudah terluka parah akibat sergapan Vietcong. Di malam harinya, anak buah Kolonel Kirby sibuk bermain poker dan menghabiskan waktu, sementara semua petinggi camp berkumpul. Sampai tiba-tiba mortar jatuh dari langit dan menewaskan Kapten Coleman. Esok siangnya, Sersan Molden dan Kapten McDaniel membawa 2 buah Huey untuk menggoda Vietcong. Mereka terbang rendah agar Vietcong mau muncul dan menembaki mereka. Hari berganti dan saat ini, camp ini kedatangan tamu yang diharapkan oleh Kolonel Kirby, yakni satuan Sea Beast dari Angkatan Laut Amerika yang akan meminjamkan bulldozer mereka guna menggusur pohon-pohon dan memperjauh garis hutan dari camp ini. Dengan datangnya bulldozer, pembangunan camp ini pun terus berlanjut. Banyak warga sipil dari desa sekitar yang turut dipekerjakan. Namun di satu saat, Sersan Molden menemukan seorang tentara mereka, seorang Vietnam Selatan, sedang bergerak mencurigakan seakan mengukur dengan langkah kakinya. Dan setelah diperiksa oleh Kapten Nim, memang benar pria ini adalah seorang mata-mata Vietcong. Sementara di sudut lain datang seorang kepala desa meminta tolong karena cucu perempuannya cedera karena kakinya menginjak duri punji, salah satu jebakan Vietcong. Doc segera menangani kaki gadis ini, sementara Beckworth memberinya sebuah kenangan berupa kalung emas kepadanya. Dan seraya memanfaatkan situasi, Kolonel Kirby merequest agar para pemuda desanya mau bergabung sebagai angkatan perang untuk membantu Amerika. Request yang akhirnya disetujui oleh kepala desa jika Kolonel Kirby datang sendiri ke desanya besok subuh. Maka esok harinya Kirby dan beberapa tentara melakukan perjalanan menuju ke sebuah desa di dekat camp. Sepanjang jalan mereka banyak menemukan jebakan Vietcong. Matahari sudah tinggi saat regu Kolonel Kirby sampai di desa yang dituju. Namun tak tampak kehidupan di sini. Semua sudah hancur lebur, tumpas kandas tanpa bekas. Yang tersisa hanya gosongnya rumah demi rumah. Jelasnya mereka sudah keduluan oleh Vietcong. Yang tampak tertinggal hanyalah para perempuan yang memberi keterangan jika Vietcong telah datang pada malam hari dan melakukan perekrutan paksa para pemuda-pemuda desa, juga membunuh kepala desa serta cucu perempuannya.
Dan setelah dilacak, Doc menemukan mayatnya di dalam hutan. Beckworth lah yang paling merasa sedih dengan kematian gadis cilik ini. I'll do what has to be done. Kita melancong ke Danang untuk menyimak bagaimana Kolonel Kirby sedang berada dalam sebuah pesta bersama Kolonel Kai dan Kolonel Morgan. Di sini mereka mengamati perempuan bernama Lynn. Who is she? Her name's Lynn. Beberapa hari kemudian di camp, Peterson yang kembali pulang setelah berpatroli dengan regunya, melaporkan jika Viet Cong sedang bergerak dan bersiap menyerbu camp. Saat ini mereka berjarak 15 km jauhnya, maka semua kapten pun langsung mengadakan persiapan pertahanan. Sampai malam semua perangkat terus bersiap-siap hingga di garis hutan. Amerika berniat segera mengirim mortarnya. Perintahnya 4 kali salvo. Tapi belum sempat Amerika menembak, Viet Cong sudah membuka serangan. Kolonel Kirby sendiri masih belum merapat ke camp setelah pulang dari Danang. Ia bersama Sersan Molden berada dalam helikopter sampai tiba-tiba sebuah RPG menghantam keras. Untungnya semua orang masih hidup kecuali pilot yang tewas terbakar. Ini pula bertepatan dengan tibanya pasukan bantuan yang baru datang dari pusat dan langsung menuju ke arah Kolonel Kirby untuk menyelamatkannya. Sementara itu di camp, pertarungan masih berjalan panas seiring warga sipil pekerja camp yang juga diungsikan. Viet Cong dengan keberanian yang brutal terus menyerbu pagar kawat berduri ini dari berbagai arah. Seakan-akan mereka tak kenal rasa takut. Kolonel Kirby sendiri dengan barisan pasukan bantuan terus berusaha menuju camp yang masih lumayan jauh dari posisinya sekarang. Sampai suara evakuasi pun diteriakkan. Secara teratur pasukan baret hijau Amerika bergerak mundur perlahan menuju lebih dalam di area camp. Tapi selanjutnya secara ajaib datang bantuan udara yang segera melempar bom demi bomnya ke arah Viet Cong. Pasukan bantuan dengan Kolonel Kirby pun akhirnya bisa memasuki camp dan segera ikut bertempur. Namun di saat inilah Sersan Provo tertembak kaliber 50 yang kini malah dikendalikan oleh mata-mata Viet Cong. Tak terasa pertempuran ini terus berlangsung hingga pagi pun tiba. Viet Cong masih tak mau mengendurkan serangannya, memaksa seluruh komponen Amerika kabur lari tunggang langgang. Sementara seluruh warga sipil juga sudah mulai bisa dievakuasi keluar zona tempur dengan datangnya konvoi helikopter Huey. Peterson sendiri menitipkan hamcung cilik kepada kawannya pilot helikopter. Sisanya terus berjalan mendampingi Kolonel Kirby sampai sebuah pesawat sekali lagi datang dan Kirby pun memintanya untuk menembaki seluruh isi camp yang kini memang sudah diduduki sepenuhnya oleh Viet Cong. Keesokan harinya,
Baret hijau Amerika ini mampir sekali lagi ke campnya. Yang tersisa kini hanyalah mayat demi mayat yang tak terhitung jumlahnya. Kirby mengungkapkan secara ironis jika sudah tugas mereka untuk memulai membangun camp ini sekali lagi. Berikutnya ia pun mengunjungi Sersan Provo yang sedang sekarat, di mana Provo menitipkan wasiat terakhirnya kepada Kirby sebelum benar-benar menjemput ajalnya. Kita kembali ke Danang saat Kirby bertemu dengan Kolonel Kai dan Morgan sekali lagi. Kai mengatakan jika kini Jenderal Pham Son Thi ditunjuk sebagai pemimpin utama pasukan Vietcong yang berada di Vietnam Selatan. Ini berarti setelah ini akan ada penyerangan besar-besaran sekali lagi. Dan pusat menginginkan agar Kirby membentuk satu tim khusus dan bekerja sama dengan perempuan bernama Lin guna menangkap jenderal ini. Lin sendiri berlatar belakang anak seorang pejabat yang dibunuh oleh Vietcong. Kini kubu Amerika berusaha merayunya agar mau bekerja sama dengan Kirby untuk menumbangkan Jenderal Pham Son Thi. Lin sendiri menjanjikan jika seminggu dari sekarang ia akan menjebak jenderal ini di pertanian Kosteu. Maka sekali lagi sebuah tim khusus bersama Kirby pun berangkat. Kali ini mereka ditemani dengan Kolonel Kai. Beberapa jam kemudian baret-baret hijau ini diterjunkan di target pendaratan. Sampai di tanah, mereka segera melakukan pergerakan, terutama dengan Kowalski yang menjadi scout sendirian di depan. Dengan susah payah, Kowalski mengontak Kirby yang jauh di belakang. Kirby tahu ada masalah dengan Kowalski, namun tak menyangka jika anak buahnya ini tewas dikepung Vietcong. Penyisiran pun dilanjutkan. Mereka terus menuju Kosteu, tempat yang dijanjikan akan menghadirkan Jenderal Pham Son Thi. Skuad pun segera dipisah. Sersan Moldon berjaga di belakang untuk meledakkan pertanian jika regu Kolonel Kirby tak kembali sampai esok siang. Sedangkan Kirby terus bergerak masuk bersama Kolonel Kai. Sampai mereka tiba di sebuah villa mewah di tengah pertanian yang dijaga ketat oleh puluhan Vietcong. Namun baru pada malam harinya misi ini benar-benar dimulai saat Jenderal Pham Son Thi sudah datang. Jenderal ini pun masuk bersama Lin untuk selanjutnya. Sementara di dalam kamar, Lin berusaha merayu sang jenderal muda, berusaha membuatnya lengah. Sedangkan skuad Kirby sudah memasuki interior villa dan secara siluman naik ke atas menuju ke kamar jenderal. Dengan injeksi obat bius, jenderal ini pun seketika tak sadarkan diri. Di lain tempat, Doc dan Sersan Moldon kini sibuk memasang peledak di banyak area sekaligus. Kini tinggal yang paling berbahaya, yakni melarikan diri dari area tanpa ketahuan Vietcong bersamaan dengan menyiapkan peledak tambahan. Tapi di tengah jalan, suara tembakan ini menjadikan semua Vietcong terjaga serentak. Kirby, Kai, dan Lin langsung menaiki mobil sementara sisa skuadnya berjuang mati-matian melawan Vietcong. Keesokan pagi pun tiba. Kirby mengkontak Sersan Moldon yang sudah siap dengan detonatornya. Untuk selanjutnya, regu Moldon segera meluncur untuk menetralkan penjaga di jembatan masuk, tepat saat mobil Kirby dan Kai melintas keluar. Saat sudah jauh, Kirby segera mengeluarkan Jenderal Pham Son Thi dan menenggelamkan mobil. Pham Son Thi sendiri tampak masih loyo akibat bius yang disuntikkan Peterson kemarin malam.
Sementara itu Sersan Maldon segera kembali ke detonator terakhirnya untuk serta-merta menghancurkan jembatan utama ini tanpa mengetahui jika Doc terluka parah. What the hell? What happened? Kita kembali ke regu Kirby yang sekarang mengatur sebuah titik pendaratan dan merilis balon udara untuk kemudian Tapi misi belum selesai untuk Kirby dan Kai. Mereka harus segera menuju ke titik jemput. Sesaat kemudian mereka pun bertemu dengan Sersan Maldon dan bergerak bersama-sama menuju ke helikopter. Tapi di tengah jalan, beberapa hari kemudian Ham Chung cilik sudah berada di Bandara Danang. Ia menunggu kawan baiknya Sersan Peterson. Namun sayang ia tak melihat Peterson saat skuad Kolonel Kirby datang. Kirby dengan berat hati terpaksa memberitahu jika Sersan Peterson sudah tewas. Dan dengan ini berakhir pula konten kita. Semoga Ugut masih bisa menemani kalian di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum. Yuk, bye.